Di sebelah saya sudah ada Bapak Inyoman Ali selaku narasumber yang akan saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait Weda. Yang pertama, selama ini kitab suci Weda hanya boleh dibaca oleh golongan tertentu saja. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mereka yang bukan dari golongan Brahmana akan mendapatkan hukuman apabila kedapatan dalam membaca kitab suci. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Silakan Pak. Terima kasih, tapi sebelumnya saya mohon maaf dahulu. Om Awignam Mastu Namasidam, Om Asatu Mahasad Gamaya Tamasuma Jyotirgamaya Matyumar Amritam Gamaya, Om Anubadra Ketawiyantu Wiswata, Om Kesamuswama Mahadewa Sarwa Prani Hitangkara Mamuca Sarwa Papebya Palayaya Swasada Siwa, Om Papuham, Papa Karmaham, Papa Atma, Papa Sembawa Terahimam, dari kaca Sabahya Biantara Suci. Om Kesantawya Kayu Kadosa, Santawyu Waciku Mama, Santawyu Manasa Dosa, Taat Permalat Kesamuswamam. Om Swastiastu. Terima kasih sekali. Sebenarnya pertanyaan itu sudah ditanyakan banyak oleh masyarakat terdahulu sampai sekarang. Apakah masyarakat itu atau umat itu bisa tidak membaca atau memegang kitab suci? Karena itu ada terapan-terapan daripada diri mereka masing-masing. Terapan-terapan yang harus mereka kaji adalah apakah dia sudah suci secara niskala atau belum. Kalau belum suci secara niskala, dia belum bisa membaca kitab suci. Dengan cara apa kita mensucikan diri secara niskala adalah dengan cara pertama melaksanakan penyucian diri yang disebut dengan pawintenan. Dari pawintenan Saraswati sampai pediksaan atau diksa. Nah, setelah itu baru mereka bisa membaca kitab suci. Karena apa? Supaya dia tidak terkena dari tulahnya sastra itu. Baik, kita langsung pertanyaan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam Yajurveda di dalam Adhyaya 26 Anuwaka 2. Kita perlihatkan di mana Yajurveda Samhita. Ini kita akan buka Om Awignam Astu Namasidam, Om Narayangaya, Om Nara, Om Saraswati Jaya Om. Di sini dinyatakan ya temam wazam kalyani mawadani janebya brahma rajanya biam Sudraya Caryaya Ca Swaya Caranaya Ca Priyo Dewanam Daksinayai Daturiha Buya Samyam Mekama Samrdyat Tamupa Mado Namatu. Artinya, saya menyampaikan pada semua orang pengucapan penghormatan atau sabda suci ini pada pendeta dan orang terkenal, Sudra dan Arya, satu dari anggota keluarga kami, dan orang asing sekalipun, semoga yang terhormat, dewa-dewa dan pemberi kebahagiaan, penuhilah harapan saya, jadilah bagian saya. Di sini sudah jelas dikatakan bahwasanya Weda dibaca oleh siapapun juga, terutama umat Hindu. Bahkan ini harus disiarkan, harus diberitahu kepada orang asing sekalipun. Karena apa? Kitab suci adalah bagian daripada norma-norma kehidupan. Ajaran-ajaran Dharma itu ada di dalam kitab suci Weda. Untuk itu harapan saya kepada umat Hindu, terutama masyarakat Hindu Dharma, harus
membaca kitab suci Weda. Karena kitab suci Weda itu sangat luas. Untuk itu, pelajarilah kitab suci Weda, dan sebelum mempelajari harus mempelajari berjenjang terdahulu, yaitu bagi masyarakat mau membaca kitab suci dan mendalaminya harus melewati Itihasa, Purana maupun Bhagavad Gita serta Sarasamudaya. Karena itu dasar dari pengetahuan untuk mempelajari kitab suci Weda. Karena apa? Kitab suci Weda tidak semudah yang kita bayangkan di dalam mengartikannya, di dalam mengucapkannya, di dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan ajaran-ajaran Weda, ajaran-ajaran agama Hindu Dharma. Demikian dari saya. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan, sebagai masyarakat Hindu di Indonesia, lontar dan kekawin juga dianggap sumber ajaran atau pedoman etika bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemahaman Bapak terkait Weda, apakah lontar dan kekawin bisa dikategorikan sebagai Weda? Baik. Lontar atau kakawin itu adalah salah satu sumber daripada Weda. Kenapa sumber? Lontar itu takepan rontal. Banyak sekali rontal yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Lebih dari 10.000 rontal, takepan rontal kitab suci Weda. Kemudian kakawin, terutama yang kakawin Ramayana, kakawin Mahabharata, itu adalah sumber daripada ajaran suci. Untuk itu saya menyatakan dengan sendiri bahwasanya lontar atau kakawin itu adalah Weda, yang bila mana lontar atau kakawin itu menyangkut ajaran-ajaran Dharma. Demikian. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Mengapa umat Hindu kebanyakan jarang memegang atau membaca kitab suci? Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya tergantung dari umat itu sendiri. Kenapa umat Hindu itu jarang sekali mengetahui kitabnya sendiri? Karena alasannya banyak sekali. Alasan klasik. Satu, saya tidak memiliki kitab suci. Dua, lebih baik melaksanakan yagnya saja tanpa membaca kitab suci. Alasan-alasan klasik bagi saya. Karena apa? Ilmu pengetahuan keagamaan itu seperti kita mencari ilmu pengetahuan yang lain, harus dikejar. Bukan ilmu itu yang mengejar kita, tapi kita yang harus mengejar ilmu itu sendiri. Karena apa? Sebuah ilmu pengetahuan kalau tidak kita kejar, otomatis kita tidak mempunyai pengetahuan apapun itu bentuknya. Apalagi kitab suci. Untuk itu, kalau kita ingin mengetahui kitab suci, Weda terutama, dia harus punya harta untuk membeli kitab atau bukunya itu. Kedua, dia harus pergi ke pasraman-pasraman untuk mengikuti penerangan, pencerahan terhadap ilmu-ilmu agama. Tanpa kita mencari seperti kita sekolah, tidak mungkin kita akan mendapatkan pencerahan atau penerangan agama itu sendiri. Untuk itu, umat saya sebagai umat Hindu, harapan saya, tolong sisihkan sebagian harta Anda untuk membeli kitab suci agar kalian mengerti. Tapi sebelum membaca kitab suci, seperti saya katakan tadi, bersihkan diri dahulu, sucikan diri dahulu, dalam artian secara niskala, pensucian diri, yaitu pewintenan dasar dulu, pewintenan Saraswati,
naik lanjut Pawitanan Sari, langsung bila perlu Eka Jati kalau dia sudah mumpuni. Jadi kitab suci ini itu sebaiknya Anda itu mencari untuk mendapatkan pengetahuan di bidang agama. Karena Weda luas, kita lihat sendiri di dalam hal ini. Di dalam kitab suci itu ada Caturdasa Widyastana atau 14 kitab suci. Itu harus Anda ketahui, banyak sekali. Karena masuk kelompok yaitu Weda, Wedanga, dan Upanga. Weda itu masuk Caturweda, Wedanga ini banyak sekali. Sehingga Anda harus memiliki satu per satu kitab suci. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu dan tanggapan yang Bapak berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Ibu Sanya Widiwasa, saya mohon ampun. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.